Bab 477. Grand Superior Master. Silahkan gunakan segala cara yang kamu miliki, aku tidak takut pada siapapun di level yang sama, bahkan jika kamu pernah sangat hebat, kata Erikin dengan suara rendah. Dewa itu meraung-raung, dan seluruh rumah mulai runtuh dalam sekejap. Tidak hanya itu, ruang rahasia ini seperti gempa bumi, tanah di bawah kaki benar-benar hancur, burung dan aroma bunga menghilang, sebaliknya, pemandangan yang kelam dan menakutkan. Tubuh Erikin jatuh dalam sekejap, dia mengerutkan kening dan melihat ke sekeliling, menyadari dan terkejut, bahwa sebenarnya tempat ini adalah medan perang yang sangat besar. Ternyata ada di sini. Erikin tercengang. Di sini menjadi medan perang pengorbanan berdarah. Dengan kata lain, sebagian besar negara Pan adalah negara untuk medan perang. Dewa itu meraung, awalnya mereka memiliki kehidupan setidaknya beberapa dekade, tetapi aku ingin mencabut hak mereka untuk hidup sekarang. Ayo, ayo. Dia mengangkat tangan, dan seberkas cahaya hitam muncul di atas medan perang ini. Seberkas cahaya langsung menembus awan, sangat terang. Apa ini? Kelihatannya sangat megah. Pemandangan yang luar biasa, membuat orang berpikir ingin menulis puisi. Pada saat ini, tiba-tiba tubuh mereka berubah. Wajah bangsa negara Pan menua dengan cepat, dan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka juga mulai menghilang. Gawat! Ketika Erikin melihat adegan ini, tiba-tiba wajahnya berubah. Dewa ini ingin menyerap kehidupan dan budidaya semua orang, dan langsung melangkah ke alam yang lebih tinggi. Tubuh Erikin terangkat, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan sebuah tinju memukul dewa dengan keras. Namun, dewa ini sepertinya dilindungi oleh sesuatu, dan tidak terpengaruh sama sekali. Semestinya bangsa negara Pan membencimu. Dewa itu menyeringai dan mencibir, kamu, yang telah mengganggu ketenangan mereka, dan merampas kehidupan mereka. Erikin tidak mempunyai waktu dengan omong kosongnya, ini lebih baik daripada dia sadar sepenuhnya, dan dikhawatirkan tidak ada orang yang bisa menghentikannya di dunia. Jadi, dia cepat-cepat mengorbankan pedang perunggu, dan menebas dua berkas cahaya hitam itu dengan satu tendangan. Seberkas cahaya itu berubah menjadi sesuatu, dan cahaya pedang menimpanya, hanya menyisahkan bekas putih yang kecil, dan kemudian menghilang. Kekuatan dewa itu meningkat dengan cepat, dan kehidupan setiap orang, dirampas 10 tahun dalam sekejap. Beberapa orang yang baru berumur 40 atau 50 tahun, langsung meninggal di tempat. Erikin melihat adegan ini, wajahnya sangat sinis. Kakinya menginjak para dewa, dan datang ke hadapan para dewa dalam sekejap. Setelah itu, jurus tinju Sage ditampilkan sepenuhnya, dan menghancurkan dewa ini. Terdengar suara, boom, seluruh ruang sepertinya hampir runtuh. Erikin tidak berani menghentikan gerakan tangan, tinjunya meninju dengan bertubi-tubi, dan mengguncangkan ruang ini. Ayo, ayo. Dewa masih mengangkat kepalanya dan meraung, mendekati daerah Grand Superior Master. Negara Pan seperti bencana alam, anak muda berubah menjadi setengah baya, dan orang paruh baya menjadi berambut abu-abu. Mengapa aku berubah menjadi seperti inilah? Seorang gadis melihat garis-garis halus di wajahnya, dan berteriak dengan ngeri. Ayah, kamu jangan mati. Ada yang melihat ayahnya di tempat tidur, dan menangis dengan sedih. Wajah Erikin pucat, dia meraung-raung, cahaya emas hitam melambung lagi. Dan pada saat ini, tubuh dewa itu terbang ke langit, melampaui langit di atas negara Pan. Kehidupan setiap orang, berubah menjadi sesuatu, dan terbang menuju dewa itu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sebuah kepompong hitam yang besar, kepompong dengan tidak hentinya menjalin. Setelah terbuka, ini saatnya untuk sukses. Ini, dia yang melakukannya. Monster itu yang melakukan hantu. Dengan cepat, bangsa negara Pan menemukan kepompong yang besar itu di langit. Bunuh dia, bunuh mereka dan kita akan terselamatkan. Ada seseorang yang berteriak. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berani tampil, karena takut yang pertama akan menghadapi kejadian yang tak terduga. Dan pada saat ini, cahaya keemasan melintas di udara, dan tinju yang besar menghantam kepompong raksasa itu. Erikin mengepalkan tinju,
dan memukul kepompong itu dengan pukulan demi pukulan. Kepompong itu berontak tanpa hentinya, kepompong raksasa ini akan jatuh sedikit. Tetapi yang membuat orang putus asa adalah, kepompong itu akan segera membaik, dan kepalan tinju Erikin tidak bisa membunuhnya. Pahlawan, pahlawan. Ada seseorang yang berseru. Pahlawan, kamu harus menyelamatkan kami. Orang-orang ini langsung menganggap Erikin sebagai penyelamat, bahkan ada beberapa yang berlutut di tempat, dan berulang kali membungkuk. Ada tetesan keringat di dahi Erikin, dan dia berteriak ke arah kepompong raksasa. Dan ketika dia melihat orang-orang yang berlutut di tanah, dan getaran tak terhentikan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya Erikin merasakan tanggung jawab yang berat, seolah-olah orang-orang yang di bawah adalah bangsanya sendiri. Ah! Erikin berteriak, dan cahaya hitam keemasan menghantam terus-menerus. Retak! Akhirnya, kepompong raksasa itu pecah. Kedua berkas cahaya hitam itu dengan cepat menghilang. Para dewa yang berada di dalam kepompong raksasa terhampar pada penglihatan semua orang. Dia memandang Erikin dengan sinis dan berkata dengan kagum, fisik emas ajaib benar-benar sangat pantas mendapatkan reputasi, benar bin dapat menghancurkan kepompongku. Erikin terengah-engah, mengertakkan gigi dan berkata, untuk kebangkitanku sendiri, yang telah merenggut nyawa begitu banyak orang, bagaimana kamu bisa menanggungnya? Dewa tertawa terbahak-bahak dan berkata, semua yang mereka miliki adalah pemberianku. Sekarang aku hanya ingin mengambilnya kembali. Dasar kamu sialan! Teriak Erikin, bergema di langit. Semua orang yang berada di bawah, tercengang dengan kalimat yang indah ini. Masa hidup mereka ada hubungannya denganmu, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai dewa. Kata Erikin dengan sinis. Dewa itu berkata dengan ringan, jika kamu tidak datang untuk menghentikan rencanaku, maka aku akan menjadi satu-satunya dewa sejati di dunia. Kamu benar-benar dewa bajingan. Teriak Erikin dengan marah, kamu hanyalah sampah dunia, berpikir ingin mendatangi rekan kamu maka sudah dari awal sudah terbang. Orang sepertimu yang rakus dan takut mati, juga layak disebut dewa sejati. Wajah dewa itu sedikit dingin, dia memandenak ke Erikin, dan perlahan-lahan berkata, aku sudah tak terkalahkan 1000 tahun yang lalu, bagaimana kamu seorang junior bisa memahami caraku? Baik, hari ini aku akan membunuh kamu bajingan. Erikin meraung, dan membanting tinjunya ke arah dewa. Dalam sekejap, sosok dewa mundur puluhan meter. Dia mengepalkan tinju, dan kekuatan hitam bertahan di telapak tangannya. Meskipun kekuatanku sekarang tidak sebaik 1/10 dari periode puncak, tetapi di dunia, tidak terkalahkan. Menurut istilah kalian, sekarang aku seorang Grand Superior Master. Kata dewa itu dengan ringan. Grand Superior Master. Mendengar kata itu, tiba-tiba hati orang yang di bawah terasa dingin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.